Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil observasi saya dan analisis saya mengenai solusi inovatif dan strategis implementasi pelayanan publik, khususnya pada pelayanan non-medis oleh petugas keamanan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Rumah sakit itu diidentik dengan tempat untuk berobat. Nah, di sini kita membahas dengan rumah sakit itu sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan yang bukan hanya cepat dan tepat, melainkan juga manusiawi dan yang beretika. Namun, melalui observasi pribadi sendiri dan ulasan pasien di media online, ditemukan beberapa permasalahan terutama di bagian petugas non-medis, yaitu petugas keamanan atau satpam. Masalah tersebut tampak dari perilaku yang kurang sopan, nada bicara yang tinggi, hingga kurangnya kemampuan memberikan informasi dengan baik kepada pasien dan keluarga pasien. Permasalahan ini terlihat mungkin sederhana, tetapi sebenarnya sangat berpengaruh terhadap citra rumah sakit dan kenyamanan masyarakat. Karena pada dasarnya, satpamlah yang pertama kali berinteraksi sebelum kita memasuki rumah sakit tersebut. Identifikasi masalah melalui observasi, ada 4 poin masalah utama yang bisa saya ambil. Yang pertama itu sikap petugas keamanan yang kurang ramah, cenderung arogan. Ini terlihat dari cara mereka menanggapi pertanyaan atau keluhan dari masyarakat. 2. Kurangnya empati. Banyak masyarakat merasa tidak empati dengan hangat pada mereka datang dan kondisi yang tertekan. 3. Minimnya rasa tanggung jawab, seperti meminta pasien melapor sendiri tanpa membantu gitu. 4. Pengawasan manajemen yang lemah. Untuk memahami masalah ini lebih dalam, saya menghubungkan beberapa teori yang saya pelajari di modul. Yang pertama, teori birokrasi dari Max Weber. Weber menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin, dan SOP yang jelas. Namun, faktanya di lapangan bahwa SOP profesionalisme dan etika bagi satpam belum berjalan secara optimal. Kedua, teori power block dari Karl Marx. Marx menjelaskan bahwa birokrasi menjadi alat kekuasaan di mana aparat menggunakan posisinya untuk mendominasi, bukan melayani. Ketiga, pendekatan New Public Management yang dikemukakan oleh Christopher Foot. Menurut penjelasannya, efisiensi dan kepuasan pengguna layanan. Kualitas layanan satpam yang rendah menunjukkan bahwa orientasi kepuasan masyarakat belum menjadi prioritas. Yang terakhir, teori New Public Service dari Den Hart. Teori ini menekankan bahwa pelayanan publik harus melayani, bukan mengendalikan. Nah, dari sikap satpam lebih menonjolkan kekuasaan daripada empati. Bagaimana solusi inovatif mengenai masalah ini? Berdasarkan temuan dan teori yang sudah dipelajari, berdasarkan teori tersebut, saya mengusulkan beberapa solusi inovatif untuk meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan. Pertama itu, pelatihan empati dan komunikasi berbasis NPS. Karena pelatihan ini lebih fokus pada etika, sopan santun, cara bicara, serta kemampuan memahami kondisi emosional masyarakat. Kedua, sistem penilaian kinerja digital. Kan sudah serba digital ya kan. Nah, untuk mempermudah penilaian, kita harus menggunakan yang QR code yang dipasang di beberapa titik rumah sakit. Hasil penilaian ini tercatat otomatis dan menjadi bahan evaluasi mingguan maupun bulanan. Yang ketiga, penyusunan SOP etika pelayanan non-medis. Karena SOP ini berisi standar tutur kata, standar memberi bantuan, sehingga standar memahami atau menghadapi keluhan masyarakat. Nah, selanjutnya, pusat pengaduan cepat. Misalnya menggunakan WhatsApp hotline atau laporan digital. Yang terakhir, pembentukan tim monitoring layanan non-medis. Dengan ini, tim akan bertugas melakukan evaluasi keliling, memberikan catatan, dan memastikan tindak lanjut nyata. Apa sih strategi implementasi mengenai masalah ini? Memastikan solusi tersebut berjalan dengan efektif, perlukanlah strategi implementasi yang sistematis. Adapun dampak positif, jika diterapkan solusi-solusi yang tadi, rumah sakit itu juga akan meningkat sebagai institusi publik yang profesional. Terwujudnya budaya pelayanan prima, baik itu di tenaga medis sama non-tenaga medis. Akan meningkatnya kepuasan masyarakat, karena pelayanannya lebih ramah, jelas, dan terbimbing, dan pengawasan lebih transparan. Demikianlah video praktik saya ini mengenai pelayanan masalah publik, solusi inovasi, dasar teori pendukung, dan dampak positif di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik. Walaupun banyak kekurangannya dalam penyampaian ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi masukan dan peningkatan kualitas pelayanan. Terima kasih.